pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban tewas kecelakaan bus antar kota antar provinsi yang terjadi di Padang Panjang telah dijemput anggota keluarga masing-masing. Pasangan suami istri di 50 kota ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Korps Lalu Lintas Mabes Polri lakukan olah tempat kejadian peristiwa kecelakaan tunggal bus antar kota antar provinsi di Padang Panjang. Beginilah suasana kedatangan anggota keluarga korban kecelakaan bus antar kota antar provinsi di Posko DVI Polda Sumatera Barat di RSUD Padang Panjang. Mereka mencari anggota keluarganya yang masuk dalam daftar korban meninggal dunia. Dengan memperlihatkan kartu identitas kepada petugas di rumah sakit, sejumlah anggota keluarga korban yang datang diizinkan masuk ke ruang identifikasi jenazah. Mereka memeriksa jenazah dengan teliti untuk memastikan bahwa korban tewas adalah bagian dari anggota keluarganya. Hingga Kamis malam, 8 korban telah dijemput oleh keluarganya. Jenazah dibawa menggunakan ambulans ke tempat peristirahatan terakhir. Untuk jenazah yang belum diambil keluarganya, malam ini kita titipkan di Rumah Sakit Bayangkara di lemari pendingin. Jadi ada 4 jenazah yang kita kirim ke sana. Sementara untuk yang lainnya ada 8 jenazah malam ini sudah dijemput keluarganya akan dikirim ke rumah masing-masing. Dari pihak penyidik sudah memintain keterangan, sebagian saksi-saksi yang masih sehat dimintain keterangan juga. Selain di Padang Panjang, 4 korban tewas yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara juga telah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Mereka adalah Aryudi, asal Deli Serdang, Etrik Gustav Wenas yang berasal dari Jakarta, dan Sri Rezeki. Sedangkan 1 jenazah atas nama si lain yang berasal dari Toba diserahkan kepada pihak manajemen bus antar kota antar provinsi yang terlibat kecelakaan. Manajemen bus yang akan mengantarkan jenazah itu kepada keluarga korban di Toba. Sekitar jam 11:30 di sini, pagi ini telah kami selesai identifikasi berdasarkan data dari antemortem dan pemeriksaan postmortem yang ada di kamar mayat. 3 mayat sudah didatangi keluarga dan rencana akan kami serahkan dan telah kami selesai identifikasi. Dan 1 mayat lagi itu dari pihak keluarga sudah kami koordinasi, rencana akan kami serahkan ke pihak ALS atau bus ALS-nya dan akan dikembalikan oleh pihak ALS ke keluarga. Itu yang bisa saya urus. Kecelakaan maut bus terjadi saat melewati turunan terminal Bukit Surungan, Padang Panjang, yang menyebabkan 12 penumpang tewas di tempat kejadian. Selain penumpang tewas, 23 penumpang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang. Sedangkan sopir bus naas ini masih belum bisa dimintai keterangan oleh polisi karena masih dalam kondisi kritis. Sri Louis dan Alfi melaporkan dari Padang Panjang dan Padang. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil merawat 3 pasien yang merupakan korban luka-luka akibat kecelakaan bus antar kota antar provinsi di Bukit Surungan, Padang Panjang. Ketiga pasien itu adalah Ratna Lubis, Siti Rahayu, dan Ronald Johnson Bigman. Ketiganya merupakan rujukan dari Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Ketiganya dirujuk karena kondisi luka-luka yang cukup parah, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Saat ini, ketiga pasien itu tengah menjalani pemeriksaan dan penanganan medis secara intensif. Kami menerima 3 orang korban kecelakaan bus ALS di Padang Panjang
dirujuk dari Padang Panjang itu tadi malam 2 orang korban perempuan, satu dirujuk sekitar masuk IGD jam 6 dan sekitar jam 8. Kemudian hari ini kami juga masih menerima 1 orang korban rujukan dari Padang Panjang, itu seorang laki-laki yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya, bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan pada Selasa lalu di daerah Bukit Surungan, Padang Panjang. 12 penumpang meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami luka-luka. Alfi melaporkan dari Padang Panjang. Cewek kedua. 2 perempuan yang berboncengan dengan sepeda motor terjun ke dalam jurang di kawasan Barangin, Pasaman. Korban yang bernama Sylvia Guci dan Gauri Dewanti terpental tak jauh dari sepeda motornya di dasar jurang. Warga yang mengetahui peristiwa itu turun ke dasar jurang untuk menolong korban dengan cara digendong dan dibopong. Setelah itu korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah seorang korban mengalami luka-luka yang cukup parah, sedangkan seorang lagi hanya luka ringan. Pengendara yang berboncengan itu datang dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol. Namun diduga karena remblong, pengendara tidak mampu mengendalikan sepeda motornya, sehingga terjun ke jurang yang berada di pinggir jalan. Oh, dalam 50 meter ada. Bagaimana proses untuk evakuasinya, Bang? Ya, di gendong, ya, mengeluarkannya. Yang satu agak parah sedikit, yang satu lagi luka-luka sedikit lah. Tim BPBD Pasaman yang datang ke lokasi kemudian menarik sepeda motor korban ke atas dengan menggunakan tali. Selanjutnya, sepeda motor dibawa polisi ke unit laka lantas. Kecelakaan 2 orang perempuan, dari infonya warga Lubuk Sikaping, dan saat ini korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Masyarakat telah membantu mengevakuasi korban yang jatuh ke dalam jurang, dan kami BPBD bersama masyarakat dan Polri telah mengevakuasi kendaraan sepeda motor dan telah berhasil diangkat ke atas dan dibawa oleh polisi. Hingga saat ini, kedua korban kecelakaan tunggal itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Satu hari usai kecelakaan maut bus antar kota antar provinsi yang memakan korban 12 nyawa melayang dan 23 orang luka-luka, Korlantas Polri menggelar olah TKP di Padang Panjang. Olah TKP pertama dilakukan dengan memeriksa rem bus. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan mesin bus. Pihak Korlantas juga masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan saksi-saksi terkait kecelakaan itu. Kasubdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Polri, Kombes Ruben Ferry Takaindengan, menyampaikan dugaan sementara. Kondisi kemiringan ruas jalan dianggap menjadi penyebab kecelakaan ini. Perwira menengah polisi ini juga membantah rumor yang berkembang bahwa kecelakaan disebabkan oleh faktor sopir ugal-ugalan saat mengendarai bus. Untuk layak jalannya, setelah ini kita akan lakukan pemantauan, penyelidikan terhadap kendaraan tersebut, layak atau tidak. Dari rekaman CCTV, ya kebetulan memang kami juga berada di sini, ya saya rasa memang bukan faktor kebut-kebutan. Karena memang karena faktor jalannya dulu, kondisi jalan memang agak sedikit curam, sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi itu bahwa dia melakukan reaksi. Olah TKP yang dilaksanakan Korlantas Polri ini juga diikuti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia, Kementerian Perhubungan, Jasara Harja, Polres Padang Panjang, dan disaksikan oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Sri Louis melaporkan
Dari Padang Panjang,